Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi dia ya. Hari ini tanggal 20 Oktober 2024. Seperti apakah yang terbaca untuk percintaan kamu, tentang dia kah ataupun tentang kamu? Karena ini juga bisa vice versa ya, energi yang terbaca. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sabel kartunya. Cek energi dia saat ini, hari ini. Tapi ingat, ini bisa vice versa. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Goyang-goyang. Kita lihat di sini ada self healing. Seseorang itu yang kamu fokuskan, ya dia lagi mencoba untuk menyembuhkan dirinya. Dia mungkin lagi punya masalah, karena di sini juga ada masalah. Dia lagi punya masalah dengan pekerjaannya kah itu, dengan lingkungan kerja ya, dengan teman-temannya atau dengan keluarganya. Mungkin ada beberapa hari ini bagi kamu yang hubungannya masih terkoneksi, itu kayak ada keanehan mungkin dari diri dia. Kok aneh ya? Dia kok ada yang berbeda dari sikapnya, dari cara dia ke kamu. Kamu kayak ngerasakan. Nah, ternyata dia saat ini mungkin lagi punya masalah ya. Punya masalah. Dan dia tidak ingin menceritakan sama kamu. Oke? Dan masalahnya ini cukup berat. Tapi kita nanti akan lihat masalahnya apa. Kok bisa saat ini dia kayak pengen healing, kayak pengen, mungkin dia sendiri, pengen sendiri dulu, pengen merenung dulu. Makanya mungkin dia kayak membatasi diri dengan kamu. Ya. Atau seseorang ini adalah orang yang memang sudah terpisah dari kamu. Kamu pengen tahu nih keadaan dia bagaimana. Ternyata saat ini dia lagi pengen menyembuhkan keadaannya, hidupnya saat ini. Mungkin sejak terpisah dari kamu, banyak masalah yang datang ke dalam hidupnya dia. Gak tahu ya apakah ini karma, apakah ini pembalasan dari segala perbuatan yang dia sudah lakukan ke kamu, bisa jadi ya. Dan dia menyadari hal itu. Ada ketidaknyamanan yang dia rasakan saat ini ya. Karena apa ya? Karena mungkin terlalu banyak masalah dan dia ngerasa kayak kewalahan gitu loh untuk menyikapi atau untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin selesai masalah satu, datang lagi masalah berikutnya. Seolah-olah tidak pernah habis masalah yang dia hadapi ya. Ini jika kamu mungkin sudah terpisah atau seseorang sudah menyakiti kamu. Kamu pengen mengetahui nih, bagaimana keadaan dia saat ini ya, setelah dia menyakiti kamu, setelah dia berkhianat dari kamu ya. Ternyata dia punya masalah, dia mendapatkan masalah, dia merasakan adanya ketidaknyamanan dalam hidupnya dia gitu ya. Walaupun mungkin di sini ada kondisi dia itu memiliki pasangan, terlihat dia bahagia, tetapi sebenarnya di dalam hatinya itu dia kayak ngerasa menyesal sudah melakukan ini. Mungkinkah di sini dia belum mendapatkan sebuah kata maaf dari kamu, sehingga membuat dia kepikiran begitu ya. Jadi itu yang dia rasakan saat ini ya. Dia kayak ngerasa kayak butuh seseorang yang benar-benar bisa memahami dia ya. Mungkin dalam kesendiriannya dia menangis, dia menyesali semua yang dia sudah lakukan ya. Di sini dia menjadi kuat dan lebih mandiri. Akhirnya dia, di saat dia mungkin self healing, dia mencoba untuk menyendiri, dia mencoba untuk menyembuhkan dirinya ya. Akhirnya dia memilih kayak pemikiran dia itu mulai berubah gitu ya. Dia merasa kayak udah positif banget. Oh, ternyata semua masalah ini menjadikan aku kuat, menjadikan aku lebih mandiri. Mungkin selama ini dia itu ketergantungan sama kamu. Selama ini dia itu kayak ya selalu
ada kemelekatan yang begitu kuat terhadap kamu. Karena apa? Karena kamu yang selalu mensupport dia. Karena kamu yang selalu ada bersama dengan dia. Bahkan kamu selalu membantu dia dari segi materi gitu ya. Itu yang membuat dia kayak ngerasa aku harus mandiri. Saat aku tidak bersama dengan kamu, ya aku berharap aku bisa menunjukkan kalau aku ya bisa sukses, bisa berhasil gitu ya. Mungkin itu positifnya dia ya. Di sini dia juga mengatakan atau dalam hatinya itu, aku tahu sudah melampaui batasan aku sebagai orang yang mencintai kamu. Jadi ternyata benar dia sudah melakukan kesalahan terhadap kamu. Dia mungkin udah menodai cinta ini, dia menangis sudah menodai cinta ini, sudah menghancurkan harapan ini gitu ya, masa depan antara kamu dengan dia gitu ya. Dan dia tahu semua kesalahan itu ada pada dia. Ya mungkin saja dia seperti ingin menebus sebuah kesalahan terhadap kamu. Oke, kita coba lihat di sini bagaimana kondisi dia. Kita ambil kartunya. Oke, fokus kepada kartu ini. Ya, intinya saat ini dia menyadari, dia menangis, dia menyadari kesalahannya itu begitu besar terhadap kamu. Dia menangis, dia pengen menyembuhkan dirinya, menyembuhkan rasa yang dia miliki saat ini ya, atau dia pengen menyembuhkan semua masalah yang ada. Kita akan coba cek ya, apalagi yang akan terbaca. Oke. Di sini ada healing heart. Nah, sama ya. Healing heartbreak, dia kayak menyembuhkan hati dia yang hancur. Ada self healing. Dia menangis, dia pengen menyembuhkan hati dia yang hancur saat ini, ya. Benar-benar kayak mengalami satu keadaan yang terluka. Dia benar-benar kayak terluka saat ini. Itu yang ingin dia sembuhkan. Karena aku melihat di sini ada Calvin, di mana hubungan kamu ini dengan dia itu memang sudah berakhir. Dia yang sudah meninggalkan kamu kah? Atau memang kesepakatan antara kamu dengan dia? Intinya ada kondisi di mana antara kamu dengan dia sudah tidak terkoneksi, ya. Tapi di sini ada sebuah harapan yang dia inginkan, ada new beginning. Ya mungkin saat ini dia lagi mengalami masa transisinya dia sudah selesai gitu ya, menjalankan sebuah karma. Nah saat ini dia berharap ada yang terbayarkan dari rasa sakit dia saat ini. Padahal memang dia sudah melakukan kesalahan, tapi dia sendiri yang merasa sakit ya. Emang seperti itu. Jadi teman-temanku, kalau kamu pengen menyakiti seseorang, pikirkan terlebih dahulu. Kalau kamu pengen meninggalkan seseorang, ya mungkin secara baik-baik begitu. Jangan ditinggalkan begitu saja, karena itu akan bikin sakit dan itu justru nantinya akan berdampak kepada kita sendiri. Ya, itu yang mungkin dia sadari saat ini. Nah, ternyata benar antara kamu dengan dia itu sudah disabotase hubungannya. Hadirnya orang ketiga, entah itu ada ikut campur tangan dari keluarga, orang tua kayak itu. Ya kalau kita sudah menikah, sebaiknya ya kita tidak boleh dicampur tangan lagi oleh keluarga, apalagi mungkin oleh mertua, orang tua kita atau siapa. Ya kalau ada masalah ya cukup kita berdua untuk menyelesaikannya. Nah dia menyadari itu, bahwasanya hubungan kita sudah disabotase. Aku tahu gitu loh. Dia ini mengatakan, aku tahu hubungan kita ini memang sudah terlalu banyak ikut campur tangan orang ketiga. Bahkan hadir juga orang ketiga di antara kita. Dia tahu, dia sadari dia sudah salah selama ini. Mungkin pemikirannya yang kekanak-kanakan. Justru mungkin bisa jadi dia yang begitu sangat mendengar apa kata orang tua. Nah terkadang begitu ya, sulit untuk memilih orang tua apakah pasangan kita. Ya itu yang terjadi mungkin pada dia saat itu. Sehingga akhirnya dia suka menyalahkan pasangannya, dia suka menyalahkan, ya intinya tindakan apapun, apa yang diperbuat oleh pasangannya dia suka menyalahkan. Yang benar tuh orang tua, tapi tidak selamanya juga orang tua benar gitu loh. Jadi kita itu harus benar-benar kayak sebelum kita menjustice ataupun menjudge seseorang ya, pasangan kita bahkan ya, kita harus berpikir terlebih dahulu. Oke? Di sini aku melihat seseorang ini lagi menunggu pesan dari kamu. Talking mode, dia juga seperti ingin berbicara dengan kamu. Dia kayak pengen menyampaikan banyak hal terhadap kamu, menyampaikan ini itu, menyampaikan kesalahannya, penyesalannya ya. Mungkin banyak sekali, karena di saat dia tidak bersama dengan kamu ada rasa bersalah yang cukup luar biasa. Walaupun di sini ada kondisi dia yang mungkin sudah menemukan pengganti, bahkan ada yang sudah menikah gitu ya, tapi sebenarnya dia masih kepikiran untuk hal itu.
Karena dia takut akan karmanya, seolah nantinya hidup dia yang bahagia saat ini itu akan disakiti oleh pasangannya sendiri. Seperti itu karma yang dia takutkan. Makanya dia kayak pengen untuk mungkin meminta maaf secara langsung kepada kamu, ingin bertemu dengan kamu, begitu ya. Nah, di sini dia seperti ingin bertemu ya, bertemu dengan kamu. Dan ini dia pengen bertemu dengan kamu itu dalam versi yang terbaru, bukan dia yang dulu, tapi dia yang saat ini. Mungkin dia menjadi orang yang lebih positif, lebih baik, lebih dewasa, lebih bijaksana gitu ya. Walaupun ada yang beberapa dari dia sudah punya pasangan, dia pengen ketemu dengan kamu, setidaknya kita bersahabat. Kita setidaknya ya menjalin hubungan silaturahmi gitu ya. Tapi ingat, jangan sampai ada hubungan yang aneh-aneh. Karena kebanyakan kalau seorang mantan pengen dekat lagi, pengen bertemu lagi gitu ya, itu kemungkinan besar ya akan terjadi lagi pendekatan yang mungkin antara kamu dengan dia yang sudah lama diinginkan. Tapi jangan sampai ya, jika kamu sudah punya pasangan, dia juga sudah punya pasangan, dibatasi aja dirinya. Kalaupun memaafkan ya udah, tidak perlu ketemu, ya maafkan gitu loh ya. Nah, karena di sini antara kamu dengan dia, meeting someone new, kamu dengan dia sudah bertemu dengan orang baru, sama-sama sudah memiliki pasangan di sini. Tapi seseorang ini dia kayak yang pernah dekat dengan kamu ya, dia kayak masih ngerasakan rasa bersalah itu. Ya, kita coba lihat dari kartu tarot ya, seperti apakah yang terbaca. Oke, fokus kepada kartu ini. Maaf ya, kayak aku kebanyakan makan kerupuk, jadi suaranya kayak gini karena minyak. Oke teman-temanku, semoga haramakum ya, semoga kalian nyaman mendengarkan. Oke, kita cek di sini untuk zodiak ya, dari kartu tarot yang terkoneksi dengan kamu. Ini ada Taurus, Virgo, Capri, Knight of Pentacles. Ini juga sama. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini juga Gemini, Libra, Aquarius. Kita lihat ya di sini seseorang ini kayak begini, dia pengen menunjukkan ke kamu kalau aku itu sudah sukses, kalau aku itu sudah bisa diandalkan. Ya, ini cerita tentang seseorang yang ingin mengejar kamu. Ya, tadi mungkin ya kamu nanti sesuaikan aja ya dengan case-nya kamu. Tadi ini sebuah cerita di mana antara kamu dengan dia itu sudah masing-masing sudah punya pasangan. Bisa jadi ini ngeling, dia dan kamu sudah punya pasangan masing-masing. Tapi dia pengen menunjukkan juga ke kamu bahwasanya aku sukses loh saat tidak bersama dengan kamu. Dan dia pengen kamu itu bangga terhadap dia gitu loh. Itu yang diinginkan dia ya. Ini juga seseorang ini sepertinya gini, kalaupun aku ada sesuatu yang bisa aku bantu kamu, ya aku pengen bantu kamu gitu loh. Dari apa yang dia miliki saat ini, dia tidak akan sungkan-sungkan untuk membantu kamu. Jika kamu nantinya punya masalah, dia akan selalu siap membantu kamu. Itu keinginannya dia ya. Semoga aja niat baiknya itu bisa menebus semua kesalahannya dia. Oke? Di sini juga aku melihat beberapa dari dia itu punya kesempatan untuk menunjukkan. Karena di sini kamu juga open terhadap dia. Kamu juga kayak ya menerimalah apa yang dia lakukan di sini. Walaupun di sini ada hati yang sudah disakiti. Terkadang kamu juga masih ingat hal-hal yang pernah dia perbuat ke kamu, tapi kamu mencoba untuk ya udahlah, itu sudah berlalu, atau itu adalah suatu pembelajaran buat kita, atau itu adalah suatu proses kita gitu loh. Karena semua ini kan Tuhan yang berikan jalan kepada kita. Ya kita harus berprasangka baik begitu ya. Ini juga aku melihat seseorang ini dia mulai fokus kepada apa yang menjadi sebuah tujuannya, untuk bisa mendekat ke kamu, untuk bisa membantu kamu jika kamu punya masalah gitu ya. Dia akan selalu siap buat kamu. Arti kata mungkin dalam konteks bersahabat atau silaturahmi begitu ya. Itu yang dia pikirkan saat ini. Oke, kita coba cek untuk inisialnya. Jadi saat ini kayak dia menangis, sedih,
berharap kamu bisa mungkin memaafkan dia atau menerima dia kembali gitu ya. Tapi kembalinya ini mungkin dalam versi mungkin berteman, karena di sini mungkin antara kamu dengan dia masing-masing sudah punya pasangan ya, begitu. Oke. Aduh, tenggorokan aku. Di sini ada L, teman berantem. Nah, antara kamu dengan dia sebenarnya ya sering berantem dulunya sebagai teman ya. Oh, dan S yang pernah berkhianat. Ini juga kamu sesuaikan aja nantinya ya. H, saudara teman. Ada I dan V, temannya teman. Ada P yang pernah selingkuh. D dan Y, tetangga ya. Untuk zodiak yang kuat koneksinya, kita akan coba cek. Oh, langsung keluar Aries. Ada Scorpio, ada Virgo, ada Aquarius, ada Gemini. Itu zodiak ya yang kuat kondisinya dengan kamu. Oke, kita lihat ya. Dia benar-benar di sini pengen apa ya? Pengen menyembuhkan dirinya, karena di sini dia itu kayak benar-benar apa ya? Punya masalah yang mungkin tidak bisa terselesaikan. Masalahnya mungkin dia belum bisa berdamai, dia merasa ada karma sehingga dia pengen menyembuhkan dirinya. Bahkan dia menangis dengan rasa sakit hati yang dia rasakan. Semoga aja ya dengan healingnya dia bisa merasakan kebahagiaan lagi. Apalagi mungkin dengan kamu sudah memaafkan dia ya. Oke teman-temanku, mungkin dia bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, apapun yang terbaca, semoga bisa membawa kamu terhibur ya dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.